Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini saya menyapa Anda semua untuk menanyakan kabar Anda. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah patah yang mengatakan bahwa bersekolah tanpa mengenal bakatnya itu sama seperti menanam pohon tanpa tahu bibitnya. Apa makna di balik itu? Jelas, setiap orang seyogyanya, selayaknya, dan khususnya adalah anak-anak, pada masa mereka belajar, pada masa mereka menempuh pendidikan, mereka harus tahu bakat mereka seperti apa. Kami dari keluarga besar Minahdlatul Thulab Lampung khususnya, di pertengahan November 2017, kami memberikan program terkait fingerprint consulting atau konsultasi analisa sidik jari. Kenapa kami memilih program itu dan menyampaikan program itu kepada segenap keluarga besar Minahdlatul Thulab? Kami ingin memastikan bahwa santri-santri yang masuk ke keluarga besar Minahdlatul Thulab, mereka tahu seperti apa, bagaimana, apa bakat mereka, agar kehidupan mereka ke depannya terarah. Minahdlatul Thulab bekerjasama dengan PT Asta Arum Madinah yang berpusat di Jember, Jawa Timur, memberikan layanan fingerprint consulting atau konsultasi analisa sidik jari. Kenapa itu kami sampaikan? Kenapa ini kami lakukan? Kami ingin fingerprint consulting atau konsultasi analisa sidik jari adalah salah satu program yang kami unggulkan saat ini. Apa itu? Sidik jari adalah salah satu bagian tubuh kita yang tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Bahkan pada kasus anak kembar pun tidak akan ketemu dan tidak akan sama. Analisa sidik jari bisa kita jadikan sebagai alat pemetaan hidup atau life mapping. Lalu, apa sajakah manfaat yang bisa diambil dengan mengikuti program fingerprint consulting atau konsultasi analisa sidik jari? Pertama, jelas, di situ banyak poin-poin yang kami hadirkan. Salah satunya adalah muncul 9 kecerdasan majemuk. Apa itu? Bakat anak kita akan muncul di situ. Salah satu contoh adalah ketika si anak punya bakat logika matematika, maka dipastikan kemampuan dari segi berhitung mereka, kemampuan menganalisa mereka akan sangat luar biasa muncul di situ. Kemudian juga ketika bakat misalkan muncul di situ bakatnya adalah musik, maka akan ada kesempatan orang tua untuk memaksimalkan kemampuan anak, memberikan pelayanan yang baik kepada anak, memberikan pendidikan atau menyekolahkan mereka di sekolah yang sesuai dengan bakat mereka. Ada lagi muncul, sekarang ini banyak sekali pesantren, ribuan pesantren yang ada di Indonesia. Kalau kemudian anak kita salah satunya bakatnya adalah spiritualis, maka pastikan orang tua memasukkan mereka di pesantren. Kenapa? Bakat spiritualis adalah bakat di mana anak-anak bisa mengasah kemampuan keagamaan mereka. Mereka bisa menjadi mubalighot, mereka bisa menjadi ahli kitab, mereka bisa menjadi ahlul Quran. Ada lagi mungkin bakat yang muncul di situ, visual spasial. Visual spasial adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak terkait memori mereka yang luar biasa. Ada lagi yang muncul atau manfaat yang bisa kita ambil dari analisa sidik jari. Salah satunya adalah gaya belajar. Kita akan tahu, seperti yang kita ketahui bahwa
anak-anak sekarang, di zaman sekarang, pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari keluarga. Belum lagi ketemu dengan guru yang mungkin kurang bisa menguasai materi pelajaran, dan khususnya adalah kurang menguasai anak. Maka dengan seorang guru atau orang tua tahu gaya belajar anak, apakah mereka anak-anak visual, apakah mereka anak-anak auditori, atau mereka anak-anak kinestetik. Anak-anak auditori adalah anak-anak yang orang tua atau guru harus tahu dan memastikan mereka adalah anak-anak yang tertarik dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka rasakan maupun mereka dengarkan. Dia akan selalu mencari tahu apa yang sedang dilakukan gurunya. Dia tertarik apa yang dilihat berada di depannya. Dia senang sekali memperhatikan seluruh gerak-gerik gurunya. Seorang guru yang mungkin dari sisi psikologis dengan latar belakang mohon maaf masih baru menjadi guru, mungkin akan minder ketika diperhatikan anak yang jenis seperti ini. Ini kenapa ya anak ini? Kok perhatiannya? Apa saking saya yang bagus cara menyampaikannya? Atau ada sesuatu di diri saya mungkin yang menjadi saya tidak percaya diri? Padahal memang gaya dia belajar seperti itu. Ada lagi anak yang gaya belajarnya auditori, dia lebih tertarik dengan apa yang dia dengarkan. Dia kurang suka mungkin memperhatikan gerak-gerik gurunya. Mau gurunya itu berjalan ke pojok, dia cuek-cuek aja. Mau gurunya berjalan ke belakang, dia fine-fine aja. Tapi dia akan sangat terganggu ketika mungkin suara gurunya terlihat lirih. Dia akan tidak maksimal menerima pelajaran ketika gurunya kurang lantang ketika memberikan materi. Karena memang dia tertarik dengan apa yang dia dengarkan daripada apa yang dia lihat dan dia rasakan. Anak ini akan sangat maksimal ketika diajak berdiskusi, akan cepat sekali masuk pelajaran kalau guru bisa komunikasi secara pribadi. Diajak berdiskusi, kemudian disuruh latihan berbicara, latihan ngomong, kemudian menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di otaknya. Tentu kalau itu tentang pelajaran, ya tentu dengan materi yang disampaikan. Ada lagi gaya belajar kinestetik. Sebagian guru atau saya yakin sebagian dari masyarakat Indonesia mungkin masih menjudge anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik itu tipikal anak-anak yang kurang atau tidak mau atau mungkin cenderung nakal. Kenapa? Anak-anak kinestetik adalah anak-anak yang luar biasa. Dia anak-anak yang lebih tertarik dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia sentuh, daripada apa yang dia lihat maupun dia dengarkan. Sekilas guru akan sering melihat jenis anak-anak ini adalah anak-anak yang kurang memperhatikan pelajaran. Dia akan cepat sekali bosan. Mungkin dalam durasi 10 menit, 15 menit dia mengikuti pelajaran, dia sudah akan bosan. Karena apa? Karena dia bukan tipikal anak yang anteng. Bukan tipikal anak yang bisa tenang dalam waktu yang berlama-lama ketika mengikuti pelajaran. Bagaimana guru bersikap? Ada sebagian guru mengatakan, anak kok rame terus, anak kok susah sekali diatur. Seorang guru tidak boleh berkata begitu. Seorang guru harus memastikan seperti apa sih anak ini. Kalau ternyata gaya belajar dia adalah kinestetik, sering-seringlah disentuh, sering-seringlah pegang, kemudian pastikan dia bergerak di dalam kelas, tidak masalah. Kenapa? Mungkin suruh menghapus papan tulis, mungkin disuruh mengambilkan sesuatu yang mungkin sengaja ditinggalkan gurunya di kantor. Nak, minta tolong, bolpen ibu ketinggalan di kantor. Minta tolong ya, ambilkan ya. Disuruh membagikan tugas ke teman-temannya mungkin. Biarkan dia bergerak dengan bebas. Tentu ada batasannya memang. Itu terkait dengan gaya belajar. Seorang guru harus bisa menemukan itu, dan itu muncul di analisa sidik jari, di rapot analisa sidik jari, di buku analisa sidik jari. Belum lagi ketika si anak adalah
usia-usia SMP, akan muncul di situ jurusan yang cocok ketika dia nanti meneruskan di sekolah menengah atas. Begitu juga ketika dia lulus dari SMA, ada jurusan-jurusan yang pas, yang kita rekomendasikan, yang kami rekomendasikan untuk diambil. Terkait dengan orang tua akan sangat menemukan manfaatnya dengan konsultasi analisa sidik jari, akan tahu seberapa besar kemampuan anak, akan tahu seperti apa sih watak anak saya, dan bagaimana pendampingan orang tua ketika si anak berada di rumah. Bagaimana ini bisa terlaksana, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Akan ada sesi kami selaku konsultan bertemu langsung dengan orang tua maupun anak. Orang tua kami persilahkan untuk berkonsultasi, sharing tentang anak-anak beliau, tentang anak-anak mereka kepada kami. Kami bisa bekerja sama antara Yayasan Minhajul-Thulab, kemudian klub orang tua, begitu juga guru. Karena kami di lingkungan pesantren, tentu kami mewajibkan seluruh pengurus, khususnya adalah wali asrama, untuk bisa menjadi wakil orang tua ketika berada di pesantren. Pemirsa, saya mewakili 8 dari konsultan analisa sidik jari yang ada di Lampung, mempersilahkan barangkali butuh konsultasi terkait putra-putri panjenengan, terkait pelajaran-pelajaran yang mungkin ada kesulitan, kami siap. Itulah gambaran awal dari analisa sidik jari, dan insya Allah pertemuan-pertemuan yang akan datang, kami akan menyampaikan berbagai hal yang terkait daring, terkait analisa sidik jari, bagaimana keduanya bisa berhubungan untuk menuju masa depan yang cerah. Cukup sekian dulu dari kami. Salam generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.